Ya, saya kira memang paradigma kepengurusan daerah yang sekarang ini sudah luar biasa. Bagaimana semangat kolektivitas itu sudah mulai dibangun oleh Ibu Oli sejak tahun. Nah, tinggal bagaimana SDM sekarang ini coba belajar menjiwai roh perjuangannya Lira. Jadi panca sabta Lira itu, panca prasetya Lira itu harus dijiwai. Nah, teman-teman yang baru ini kan secara secara intelektual, secara network sudah bagus. Nah, jiwa LSM-nya ini yang harus kita tanamkan. Nah, banyak kawan-kawan bupati, gubernur, wali kota Lira yang generasi 5-6 tahun sebelumnya itu mereka punya daya juangnya luar biasa. Bayangkan aja DPP cuma memberi sebuah SK, berapa lembar SK, dengan SK itu aja dia sudah bisa kreatif dan bisa hidup. Bahkan beberapa bupati, gubernur Lira itu dulu itu, ya mohon maaf secara ekonomi biasa-biasa. Setelah dia pegang Lira, faktor ekonominya juga ini. Beberapa, misalnya dulu Pak Henry Sutompo, dulu cuma manajer tes sosro, tapi begitu dia pegang Lira Sumut, manajerialnya luar biasa, artinya daya tawar dia juga price-nya jadi tinggi. Nah, sekarang beliau anggota DPRD, tapi bicara Lira, dia bangun Lira di sana itu luar biasa. Itu yang mungkin mesti teman-teman contoh. Dulu Lira di Sumut itu kalau kami DPP datang, DPD itu tidak gampang ketemu kami. Kalau dia ketemu kami, langsung dipecat sama DPD-nya. Dia datang ke Jakarta, pucuk-pucuk dia mampir ketemu orang DPP, pulang dipecat. Apa yang masa Pak Rizal Mafi dia rubah, dia kasih kebebasan. Silakan bawa koordinasi langsung DPP, silakan. Nah ini jadi saya juga kemarin berbicara juga dengan salah satu pembina kita. Ya beliau juga sangat menyayangkan terjadinya konflik ini. Jadi beliau sarankan bisa tidak Frans dilakukan rekonsiliasi. Nah ini yang pekerjaan berat. Ya, Pak Bu Oli sudah dilaporkan, Pak Yusuf sudah dilaporkan. Ya, saling melapor ini kan. Lalu di Facebook juga Pak Yusuf membelah di bawah menjadi ini. Ya kan? Teman-teman tidak sadar atau tidak sadar dijadikan pion untuk dibentur-benturin di bawah. Contoh kemarin di Medan, kita tahu ada Lira yang lama dilantik pula sama Pak Yusuf yang baru, akhirnya berantem orang itu kan. Nah, saya takutkan terjadi pertumpahan darah seperti PP sama IPK, karena saya dengar di kelompoknya Pak Yusuf dia masukin pentolan-pentolan PP sama IPK sebagai penasihat. Ini dibenturin sama kelompoknya Hartono. Kelompoknya Hartono itu banyak pagar jati, anak-anak kelompok Jawa ini. Jadi kemarin tempat tojok-tojokan itu di Medan itu. Lalu waktu pelantikan DPW, teman-teman report ke saya juga, itu polisi memblokir hotelnya. Tidak boleh pindah sampai kalau sejarah saya bilang 10 tahun saya bangun Lira jalan Pak Yusuf ini, baru kali ini Lira dilantik warung makan di ruang makan pojok kota karena dikejar-kejar polisi. Mungkin di Blitar, di Pasuruan yang tempatnya Probolinggo yang kabupaten yang di kampung-kampung pun mereka tidak pernah buat begitu. Saya datang di beberapa kabupaten, bahkan sampai di Papua, dan tidak pernah itu terjadi. Ini dikejar polisi, sudah lagi di sini dikejar lagi polisi, bubar terakhir di rumah makan Serabi. Serahkan dipatahkan sama potong tumpeng doang. Jadi bukan pelantikan, tapi di-upload menjadi sebuah kegiatan pelantikan. Nah, ini kan mengelabui kawan-kawannya. Kalau kawan-kawan daerah yang tahunya sepotong-sepotong, oh benar Pak Yusuf itu, oh dia pendiri ya. Pendiri juga bukan Tuhan Pak. Pak Yusuf benar mendirikan, tapi saya, Pak Bagus, Pak Dasono, Pak Rusi, ini yang membesarkan. Bukan Pak Yusuf yang membesarkan Lira ini. Kita bos, teman-teman di kabupaten, provinsi, kecamatan, bahkan di desa itu yang membesarkan. Jadi kalau Pak Yusuf mengklaim, oh Lira punya saya, wah salah. Kalau Lira perusahaan ya? Loh iya, kalau diibaratkan perusahaan ketika dia masuk IPO untuk go public, artinya kan masyarakat siapapun boleh memilih. Nah, ini organisasi ketika dia sudah
sanggup melaksanakan munas, siapapun, hantu siapapun boleh masuk, baik jadi pengurus maupun memiliki ini. Sudah jadi milik masyarakat, bukan milik pendiri saja. Pendiri itu tinggal kenangan, tercatat dalam prasasti organisasi sebagai orang yang berjasa mendirikan. Jadi ada lagi, nanti besok munas ini belum tentu lagi Olis mengklaim nanti bukan dia yang mendirikan, itu dia yang berdarah-darah. Ya. Tapi kalau setiap kali habis munas presidennya mengklaim Lira punya saya, ribut lagi kan. Kepilih siapa lagi klaim Lira punya saya, berantem lagi kan. Nah, sudah sama juga di kabupaten kota. Nah, saya berharap kepengurusan baru ini yang perlu menjadi catatan kita di Lira. Setiap pergantian pengurusan, pengurus lama dibuang, kawan-kawan putus komunikasi. Nah, padahal di anggaran dasar Lira, saya nggak tahu kalau munas kemarin itu gubernur, mantan bupati, wali kota itu dia harus jadi pembina atau penasehat sehingga tidak terputus mata rantai ini. Sekarang misalnya Pak Bagus Bupati Lira Blitar, begitu kepilih jadi tidak terpilih langsung diganti oleh Rusdi, dibuang Pak Bagus sama gerbong-gerbongnya. Ya tidak ada lagi rohnya ini kan. Ya, sebaiknya begitu ada pergantian, kawan-kawan lama diakomodir yang punya kapasitas sebagai dewan pakar, yang kita letakkan dewan pakar, dewan pembina. Jadi ini gerbong ini bukan makin kecil, dia akan bertambah makin besar. Kalau gerbongnya misalnya pengurus yang lama ditambah dengan gerbong pengurus yang baru kan akan besar. Nah, lain kalau dulu di tempat ini Rohir itu memang penjahat semua yang kita isi, jadi kita buang semua itu. Ya itu saya kira harapan teman-teman baik di bawah ini, teman-teman pembina tokoh-tokoh yang bergabung di Lira ini, ya kalau bisa dilakukan rekonsiliasi. Saya juga beberapa kali dihubungi beberapa teman untuk bantu berkomunikasikan dengan Pak Yusuf. Saya bilang persoalannya Pak Yusuf dengan saya juga tidak berbicara, itu persoalannya kan. Kalau Pak Yusuf sendiri sudah berdamai dengan saya bisa bantu. Saya bisa bantu kalau Ibu Olis ini masih, insya Allah bisa lah kita ini. Nah, dia yang seorang ibu, dia juga mau mendengar kita kawan-kawan yang lama-lama, saya kira bisa. Tapi persoalan di Pak Yusuf, mau tidak ya? Legowo enggak? Saya kira itu ya. Ya, ada satu pertanyaan. Kita menjadi pimpinan ketua klub sepak bola. Saya ini mantan pemain bola, Mas. Saya mantan pemain Arema Malang, Perkesa Mataram, Lampung Putra. Zamannya Galatama belum ada liga dulu. Saya main di situ. Makanya kalau bicara Jawa Timur saya agak tahu banyak. Jadi kalau orang jadi ketua PSSI, ya ketua klub bola itu orang gila, dia nggak bakal untung. Kalau sekarang ya sepak bola sudah jadi industri. Kalau dulu itu orang gila, Mas. Makanya dulu kalau ketua perserikatan itu paling bupati, wali kota, kepala dispenda itu disuruh juga menjadi kepala ketua bola. Pasti dia cuma duit. Begitu juga yang pimpin organisasi. Tidak mungkin lah saya jadi bupati Lira, saya undang kawan-kawan rapat di warung kopi, habis itu mau bayar kita tunjuk-tunjukkan, ya kan? Kalau tidak kan bupatinya duluan, kan? Waduh deh, kurang nih 50.000, siapa nih tambahin dong? Nah, tapi kalau kita bayar, sudah, lu bayar pergi aja kan? Itu juga wibawa pemimpin juga nggak ada. Tapi saya sudah bicara dengan Boris sama kawan-kawan saya waktu. Saya bicara dengan Boris di daerah itu Lira, anggota Lira saya akan jadikan anggota Tiba saya akan berkolaborasi dengan Lira. Karena Lira ini LSM, Tiba Indonesia ini adalah ormas. Tapi ormas yang saya bangun ini gerakannya umum, bukan ormas umum. Ormas KPP, lokal apa itu kan ormas tukang beduk, DK itu ormas tukang beduk. Sekarang beduk aja, begitu damai 86 selesai urusan. Kalau Tiba Indonesia yang kita bangun karya dan keradatan, jadi visi kekaryaan memang sedikit kegolkar-golkaran, tapi nomor itu menurut saya organisasi politik yang benar. Organisasi program kerakyatan juga di daerah berjalan dari sekitar. Saya sedikit menghadapi itu dengan mengkombinasi apa yang selama ini saya kembangkan di dalam sebuah. Nah, jadi berhubungan dengan
program. Kalau dulu kita bantu SD, program SD itu KPM, bahasa korupsi, sehingga kehadiran nilai itu cepat melejit. Ada lembaganya. Pak itu bilang nilai ini LSM terapi. Bersatu membangun negeri tercinta, menjaga keutuhan bangsa, rakyat hidup damai sentosa. Mari perang musuh rakyat, penyebab rakyat melarat, pejabat konglomerat aparat, tak peduli harus disikat. Bersama lidah siap membangun semangat nasionalisme. Bersama lidah siap membangun cipta produk dalam negeri. Bersama lidah siap membangun generasi muda masa depan. Lira lumbung informasi milik rakyat.